dalam kondisi masyaqqah, dalam kondisi kesulitan, tentunya adalah Allah berikan keringanan, Rasulullah berikan keringanan sesuai dengan asar dengan hadis yang sudah terjadi bahwa kita diperbolehkan untuk mengusap khuf, ya, dengan catatan khufnya tidak kemudian terkena najis. Kalau dikhawatirkan khufnya itu kotor terkena najis, tentunya tidak diperbolehkan. Jadi kalau orang yang misalnya zaman sekarang ini kan di kantor, dia turun naik mobil dalam kondisi emergency, dia misalnya harus melaksanakan sholat di tengah jalan atau dalam berwudu dalam kondisi ingin baca Quran, khususnya di tempat-tempat kayak misalnya hotel atau tempat-tempat kantor-kantor yang memang di situ ada masyaqqahnya, maka tentu diperbolehkan untuk mengusap khufnya, karena insya Allah khuf bagi mereka yang terjaga dari najis tentunya itu adalah diperbolehkan. Tetapi bagi mereka yang melakukan perjalanan yang tidak jelas, mungkin perjalanannya apalagi dia melalui medan-medan yang sangat luar biasa. Kalau di Arab itu kan gurun pasir, kalau di negara kita ini kan nggak jelas, bisa jadi banyak najis-najis, banyak bangkai-bangkai yang terinjak. Maka tentunya untuk lebih selamat agar wudhu kita ini dalam keadaan suci, lebih baik tidak melakukan mengusap khuf, lepas saja sepatunya, lebih baik membasuh kakinya, tidak mengusap sepatunya. Innahu muttafaqu ala jawazil masi alal khuffis sahihi. Jadi mereka sepakat bahwa mengusap khuf itu pada khuf yang masih bagus. Wakhtalafu fil mukhar. Ya, jadi sepakat bahwa mengusap khuf yang bagus itu boleh, tetapi tentang masalah sepatu yang sudah rusak atau robek, mereka berbeda pendapat. Nah, faqala Malikun wa ashabuhu. Berkata Imam Malik dan para pengikutnya. Yamsahu alaihi idza kana al-kharqu yasira wa haddada Abu Hanifah bima yakunu dhahiru minhu aqalla min salasati asabi'. Jadi ada dua nih yang sudah disampaikan. Faqala Malikun wa ashabuhu. Berkata Imam Malik dan para pengikutnya, yamsahu alaihi idza kana al-harqu yasira. Maka boleh atau bisa diusap jika robeknya hanya sedikit. Jadi kanal harqu yasira. Sobeknya hanya ringan-ringan saja memboleh gitu. Wa haddada Abu Hanifah bima yakunu dhahiru minhu aqalla min salasati asabi'. Nah, Imam Abu Hanifah membatasi dengan syarat ukuran robeknya tidak lebih dari 3 jari. Jadi aqalla min salasati asabi'. Nah, jadi aqalla min salasati asabi'. Syaratnya tidak lebih dari 3 jari. Nah, begitu. Wa qala qaumun bijawazil mas'i 'alal khuffil munkhariqi ma dama yusamma khuffan. Jadi pendapat yang ketiga adalah ulama yang berpendapat bisa mengusap khuf selama masih dinamakan khuf walaupun ukuran robeknya besar. Jadi walaupun ukuran robeknya besar, itu selama masih dikatakan atau dinamakan sepatu, maka masih boleh untuk mengusapnya ketika berwudu. Kemudian wa in tafahasha harquhu. Jadi walaupun ukuran robeknya besar. Jadi wa in tafahasha harquhu wa mimman ruwiya anhu dzalika ats-Tsauri. Dan yang berpendapat tentang hal ini adalah atau yang menjelaskan tentang hal ini adalah Ats-Tsauri. Wa mana asy-Syafi'i ay yakuna fi muqaddamil khuffi harkun yadharu minhul qadamu walau kana yasiran fi ahadil qaulaini anhu. Nah, yang keempat adalah Imam Syafi'i pada salah satu kaul atau pendapat melarang jika yang robek adalah bagian depannya sehingga jemari kakinya nampak walaupun hanya sedikit. Jadi Imam Syafi'i melarang ayyakuna fi muqaddamil khuffi. Jadi kharkun
yadharu minhul qadamu walau kana yasiran fi ahadil qaulaini anhu. Jadi Imam Syafi'i melarang dia mengusap sepatu yang robeknya. Jadi yang robeknya di bagian depan sehingga jarinya tampak. Jadi jarinya tampak, maka beliau melarang untuk mengusapnya walaupun robeknya itu hanya sedikit. Dalam satu kaul atau pendapat beliau. Nah, jadi ini ada 4 pendapat, ya. Ada 4 pendapat yang mereka menyatakan tentang masalah sepatunya, kondisi sepatunya. Kalau sepatunya masih bagus, itu semua sepakat boleh untuk mengusap. Tetapi kalau sepatunya robek, ini baru beda pendapat. Yang pertama adalah pendapat dari Imam Malik dan para pengikutnya yang mengatakan bahwa memasuhnya itu masih boleh kalau robeknya hanya kecil saja. Sedangkan Abu Hanifah membatasi tidak boleh lebih dari 3 jari. Nah, kemudian adapun ada yang mengatakan pendapat yang ketiga adalah bahwa mengusap khuf selama masih dinamakan khuf itu masih diperbolehkan. Nah, ini pendapat dari As-Sauri. Jadi As-Sauri berpendapat masih boleh. Asalkan itu namanya sepatu, ya bolehlah dilakukan pengusapan. Mau robek, mau bagus, kata As-Sauri. Sedangkan Imam Syafi'i dalam satu kaulnya menyatakan bahwa kalau robeknya itu di depan sehingga kelihatan atau keluar jarinya, walaupun itu hanya sedikit, maka tidak diperbolehkan. Nah, ini pendapat dari ulama-ulama, ada 4 pendapat. Kemudian wasababu ikhtilafihim fi dzalik. Adapun sebab-sebab perbedaan pemahaman pendapat tentang hal tersebut, ikhtilafuhum fi intiqalil fardi minal ghasli ilal masi. Hal huwa li mawdi'is sirri. Hal huwa li mawdi'is sitri. A'ni sitra khuffi al-qadamaini. Am huwa li mawdi'il masyaqqati fi naw'il khuffaini. Jadi sebab perbedaan pendapat adalah peralihan kefarduan dari membasuh kepada mengusap. Jadi ada fintiqalil fardi minal ghasli ilal mashi. Ada peralihan dari membasuh kepada mengusap. Jadi kan ayat 7 surat Al-Maidah ayat 6 mengatakan ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Ini ada kalimat antara yang tadinya gusal berubah menjadi masah. Dari membasuh berubah kemudian mengusap. Nah, ini salah satu sebabnya sehingga kemudian nanti berbeda pemahaman bahwa khauf itu apakah boleh dalam kondisi bagus saja atau robek seperti apa. Nah, ini yang membuat kemudian berbeda pendapat tentang masalah sepatu yang robek. Jadi ada yang berpendapat perbedaannya ini adalah tentang perubahan keparduan dari membasuh kepada mengusap. Kemudian dijelaskan apakah karena tempatnya yang tertutup, yakni menutupi khuf terhadap kaki. Jadi pertanyaannya, hal huwa li maudhi'is sitri akni sitra khuffil qadamaini. Jadi berkaitan apakah karena tempatnya yang tertutup, yakni menutup khufnya terhadap kaki, atau karena adanya kesulitan jika melepas khuf. Jadi am huwa li maudhi'il masyaqqati fi naw'il khuffaini. Jadi permasalahannya ini apakah yang pertama bahwa ada perubahan dari keperluan membasuh kepada mengusap, ya, ikhtilaf tentang kalimat wa arjulakum atau wa arjulikum. Kalau arjulakum kembali kepada ghusl, wa arjulikum kembali kepada masah, ini perdebatannya begitu. Lalu yang kedua tentang masalah fungsinya ini. Apakah kemudian tempatnya yang tertutup yang menjadi permasalahan, ya, ini menutupnya khuf terhadap kaki. Yang jadi masalah ini menutupnya khuf terhadap kaki kah? Atau masalahnya adalah adanya masyaqqah, adanya yang disebut dengan kesulitan jika melepas khuf. Nah, ini pertimbangan karena masyaqqah. Jadi masyaqqah lah ini yang udah sulit dah. Sepatunya nggak usah dilepas. Mau bagus, mau baik, pokoknya
asalkan tidak masyaqqah, tidak kesulitan, maka diusap saja. Tetapi ada yang berpendapat tentang masalah berkaitan karena tempatnya yang tertutup. Jadi tempatnya harus tertutup sehingga mata kaki kemudian tidak menjurur atau keluar. Nah, kalau misalnya tempatnya ternyata mata kakinya ataupun jari kakinya keluar atau bagian dari kakinya nampak, maka ini kemudian berbeda pendapat sesuai dengan pendapat yang 4 tadi. Ada yang mengatakan bahwa yang pertama, Imam Malik dan pengikutnya mengatakan masih bisa diusap ketika hanya sedikit saja. Abu Hanifah mengatakan tidak lebih dari 3 jari. Kemudian As-Sauri mengatakan boleh selama itu masih dikatakan sepatu. Dan Imam Syafi'i dalam satu kaulnya menyatakan bahwa tidak boleh apabila rusaknya itu kemudian sampai menyebabkan jari depannya atau rusak di depannya sehingga jari depannya itu kelihatan. Nah, ini yang tidak diperbolehkan oleh Imam Syafi'i. Nah, kemudian faman ra'ahu li mawdi'is sitri lam yujizil masha 'alal khuffil munkhariqi. Nah, ini pendapatnya begitu. Ulama yang berpendapat dengan alasan tertutup, mereka tidak membolehkan mengusap pada khuf yang robek. Jadi ulama yang argumennya atau alasannya berkaitan dengan tempat, dengan alasan tertutup, harus tertutup, mereka tidak membolehkan mengusap khuf pada kulit yang robek. Jadi mereka tidak membolehkan lam yujizil masha 'alal khuffil munkhariqi. Li'annahu idan kasyafa minal qadami syai'un intaqala farduha minal masi ilal ghasli. Jadi kemudian sementara karena jika kaki terlihat maka keparduan dari mengusap kembali kepada membasuh. Jadi penjelasan berikutnya, li'annahu idan kasyafa minal qadami syai'un, maka jadi jika kaki terlihat, nah kalimatnya begitu, li'annahu idan kasyafa minal qadami syai'un, nah, apabila kakinya terlihat, intaqala farduha minal masi ilal ghasli, maka kemudian kefarduannya kembali berubah dari mengusap kembali kepada membasuh. Ini bagi ulama yang berpendapat berkaitan tentang masalah tempat atau alasannya ketertutupan dari sepatunya, maka kemudian tidak boleh dia mengusap sepatu yang rusak. Nah, alasannya adalah bahwa mereka tidak membolehkan sepatu yang rusak karena jika tidak kakinya tertutup dan dia terlihat, maka kemudian hal ini berubah keparduannya dari mengusap kepada menjadi membasuh. Jadi kalau robek mah nggak boleh mengusap, harus membasuh, kalimatnya begitu. Jadi simpelnya kalau ada sepatu rusak, bagi pendapat ini, maka apalagi tidak menutupin kakinya, jemari-jemarinya dan lain sebagainya, maka kemudian hal ini akan merubah keparduan hukumnya dari mengusap menjadi membasuh. Tadinya kan mengusap sepatu, mashul khaf misalnya, maka kemudian berubah harus membasuh guslul rijlaini, kedua kakinya, ilal mirfaqaini misalnya. Ya, harus membasuh kedua kakinya sampai mata kakinya. Kemudian wa man ra'a annahu al-'illata fi dzalik. Nah, ini ada dijelaskan. Barang siapa ya yang berpendapat wa man ra'a annahu al-'illata fi dzalika al-masyaqqatu lam ya'tabiril kharqa ma dama yusamma khuffa. Sementara ulama yang menyatakan bahwa alasannya adalah kesulitan. Jadi barang siapa yang berpendapat, barang siapa ulama yang berpendapat bahwa alasannya al-illatu fi dzalika al-masyaqqah, alasan yang demikian itu karena masyaqqah kesulitan, lam ya'tabiril kharqu, lam ya'tabiril kharqa ma dama yusamma. Jadi tidak, mereka berpendapat bahwa robek tidak jadi masalah selama masih dinamakan khuf. Jadi lam ya'tabiril kharqa madama yusamma khuffa, maka tidak menjadi masalah tentang al-kharqa, rusaknya sepatu, selama madama yusamma khuffa, selama itu masih dinamakan sepatu. Kemudian
Wa amma tafriqu bainal kharqil katsiri wal yasiri fastihsanun wa raf'un lil haraj. Nah, adapun membedakan antara robek sedikit dan banyak, wa amma at-tafriqu bainal kharqil katsiri wal yasiri fastihsanun wa raf'un lil haraj. Hal itu hanya merupakan istihsan. Jadi menganggap sesuatu yang baik saja. Jadi berkaitan dengan ini, jadi tentang perbedaan antara robeknya besar atau kecil, banyak atau sedikit, maka ini merupakan istihsan jatuhnya. Jadi menganggap sesuatu yang baik. Kemudian dijelaskan lagi, wa qala as-Sauriyu kanat khifaful muhajirina wal ansari la taslamu minal khuruqi ka khifafin nas. Falau kana fi dzalika hadrun la warada wa nuqila anhum. Jadi As-Sauri berkata, dahulu khuf kaum muhajirin dan ansor itu tidak luput dari robek. Jadi ada argumen dari As-Sauri bahwa khufnya muhajir dan ansor itu tidak bisa bebas dari robek, pada robek. Ya, pada robek. Seperti khuf yang lainnya. Seandainya hal itu memang menjadikan mengusap khuf itu dilarang, maka hukumnya akan dinukil dari mereka. Walau kana fi dzalika hadrun la warada wa nuqila anhum. Dan seandainya hal tersebut adalah dilarang atau tidak boleh ya mengusap khuf, karena menurut analisa As-Sauri ini khufnya muhajir dan ansor itu robek-robek, tidak bisa selamat dari robek karena kan melakukan perjalanan ke sana kemari. Maka kemudian mereka melakukan mengusap khuf walaupun sepatunya robek. Tetapi kata As-Sauri, seandainya ada penjelasan yang membatasi ketidakbolehan mereka mengusap khuf yang rusak, maka pasti akan ada hadis atau nas atau asar yang menjelaskan tentang hal itu yang bisa dinukil dari mereka. Maka kemudian Ibnu Rushd berpendapat, hadhil mas'alatu hiya maskutun anha walau kana fiha hukmun ma'a umumil ibtila'i bihi labayyanah. Wa sallallahu alaihi wasallam wa qad qala ta'ala litubayyana lin-nas ma nuzzila ilaihim. Surat An-Nahl ayat 44. Ibnu Rushd berkata, hadhil mas'alatu ya maskutun anha. Jadi ini adalah masalah yang tidak ditetapkan hukumnya oleh syariat oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau kana fiha hukmun ma'a umumil ibtila'i bihi la bayyina. Jadi seandainya ada hukumnya, padahal ini adalah masalah yang banyak terjadi pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jadi banyak terjadi pada masa baginda Rasulullah SAW. Nah, maka kemudian akan menjelaskannya. Sallallahu Alaihi Wasallam. Waqad qala ta'ala. Jadi la bayyinahu Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata Ibnu Rus, hadil mas'alatu ya maskutun anha. Ini adalah masalah yang tidak ditetapkan hukumnya oleh agama, oleh syariat. Walau kana fiha hukmun ma'a umumil ibtila'i bi. Kalau seandainya ada hukumnya, padahal ini adalah masa yang banyak terjadi pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kemudian la bayyinahu sallallahu alaihi wasallam. Pasti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjelaskannya. Waqad qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surat An-Nahl ayat 44, litubayyina lin-nas ma nuzzila ilaihim, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Ini pendapat dari Ibnu Rushd yang mengatakan tentang masalah ini tidak ada yang ditetapkan hukum secara syariat. Jadi kalau seandainya ada ditetapkan secara syariat tentang keumuman apa yang dilakukan pada masa itu, tentulah baginda Rasulullah SAW akan menjelaskan tentang hal ini. Jadi poinnya adalah tentang pendapat berkaitan apakah sepatunya rusak atau tidak rusak. Ketika sepatu itu adalah baik, maka semua sepakat boleh untuk membasuhnya. Tetapi ketika sepatu itu rusak, maka ada yang berpendapat tidak boleh, ada yang berpendapat boleh. Ada yang berpendapat dilihat kerusakannya.
Kecil, kalau kecil boleh. Kalau kurang dari 3 jari, boleh. Pendapat ini Imam Malik dan Abu Hanifah. Ada yang berpendapat boleh selama itu masih disebutkan sepatu as-sauri dengan hujah bahwa kaum muhajir dan ansar pada masa dulu itu belum tentu sepatunya itu bagus-bagus. Bisa jadi robek-robek, tetapi mereka tetap melakukan mengusap khuf karena alasan masyakoh tadi. Sedangkan Imam Syafi'i mengatakan bahwa kalau robeknya di depan dan terlihat jari jemarinya, maka tidak boleh mengusap khuf. Ini penjelasan dari tentang bagaimana spesifikasi khufnya, apakah dia baik atau dia adalah sudah rusak. Maka sebagai sebuah kesimpulan adalah tentang berkaitan dengan masalah yang keempat ini, dalam kondisi masyaqqah, dalam kondisi kesulitan, tentunya adalah Allah memberikan keringanan, Rasulullah memberikan keringanan sesuai dengan athar, dengan hadis-hadis yang sudah terjadi, bahwa kita diperbolehkan untuk mengusap khuf, ya, dengan catatan khufnya tidak kemudian terkena najis. Kalau dikhawatirkan khufnya itu kotor terkena najis, tentunya tidak diperbolehkan. Jadi kalau orang yang misalnya zaman sekarang ini kan di kantor, dia turun naik mobil, dalam kondisi emergency, dia misalnya harus melaksanakan sholat di tengah jalan atau harus dalam berwudu, dalam kondisi ingin baca Quran, mestinya di tempat-tempat kayak misalnya hotel atau tempat-tempat kantor-kantor yang memang di situ ada masyakohnya, maka tentu diperbolehkan untuk mengusap khufnya, karena insya Allah khuf-khuf bagi mereka yang terjaga dari najis tentunya itu adalah diperbolehkan. Tetapi bagi mereka yang melakukan perjalanan yang tidak jelas, mungkin perjalanannya, apalagi dia melalui medan-medan yang sangat luar biasa. Kalau di Arab itu kan gurun pasir, kalau di negara kita ini kan nggak jelas. Bisa jadi banyak najis-najis, banyak bangkai-bangkai yang terinjak, maka tentunya untuk lebih selamat agar wudhu kita ini dalam keadaan suci, lebih baik tidak melakukan mengusap khuf, dilepas saja sepatunya, lebih baik membasuh kakinya, tidak mengusap sepatunya. Itu pendapat dari Al-Faqih. Kemudian kita masuk kepada Al-Mas'alatul Khamisah. Masuk kepada masalah yang kelima, yakni tentang batasan waktu bersuci dengan mengusap khuf. Ya. Wa amma tauqitu. Jadi wa amma tauqitu fa innal fuqaha'a 'aydan ikhtilafu fi. Maka berkaitan dengan masalah waktu yang diberikan, ya, para ulama fikih pun berbeda pendapat. Kemudian fara'a Malikun anna dzalika ghairu muaqqatin. Imam Malik berpendapat bahwa mengusap khuf tidak dibatasi waktu, ya. Wa anna labisal khuffaini yamsahu alaihima ma lam ya'zihuma au tusibuhu janabah. Jadi kalimatnya bahwa dan orang yang memakai khuf bisa mengusapnya selama belum dilepas dan belum junub. Jadi wa anna labisal khuffaini yamsahu alaihima ma lam ya'zihuma, selama belum melepasnya, autusibuhu janabah, atau selama dia belum junub atau tidak junub. Jadi boleh tuh selama dia belum melepasnya dan tidak boleh dan tidak berjunub, maka kemudian Imam Malik mengatakan boleh sampai kapanpun itu yang namanya mengusap khuf diperbolehkan. Jadi begitu tuh pendapat dari Abu Hanifah, pendapat dari Imam Malik, ya, pendapat dari Imam Malik. Kemudian dijelaskan wadhahaba Abu Hanifah. Sedangkan Abu Hanifah, ya, berpendapatnya ila anna dzalika muaqqatun, bahwa ini ada batas waktunya, dibatasi waktu tertentu, dan ini juga sama dengan pendapat Imam Syafi'i. Jadi wadhahaba Abu Hanifah wa Syafi'i ila anna dzalika muaqqatun. Imam Syafi'i dan Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa mengusap khuf dibatasi waktu tertentu. Jadi ada dua tuh. Kalau Imam Malik mengatakan tidak ada batas waktunya, yang penting belum dilepas dan tidak berjunub. Sedangkan Imam Syafi'i mengatakan ada batas waktunya, begitupun Abu Hanifah. Kemudian
Wassababu fi ikhtilafihim. Sebab-sebab perbedaan pendapat mereka adalah ikhtilaful athari fi dzalik, yaitu perbedaan tentang hadis-hadis tentang hal tersebut. Wadzalika annahu warada fi dzalika salasatu ahadits, dan berkaitan tentang hal itu ada 3 hadis. Jadi ada 3 hadis yang menjadikan hujah atau argumen sebagai dalil tentang masalah dibatasi waktukah atau tidak tentang mengusap khuf. Nah, yang pertama, hadis yang pertama adalah ahaduhuma hadisu aliin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah hadis dari Ali dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annahu qala, bahwa baginda Rasulullah bersabda, ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasata ayyam wa layalihinna lil musrifi wa yawman wa laylatan lil muqim. Kharrajahu Muslim. Jadi ada hadis dari Ali radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis riwayat Muslim, di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan 3 hari 3 malam bagi yang melakukan perjalanan. Jadi ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasata ayyamin wa layalihinna lil musrifi wa yauman wa lailatan lil muqim. Jadi dibatasi itu bagi orang yang musafir itu adalah salasata ayyamin. Artinya 3 malam, 3 siang, walayalihinna, dan 3 malam. Jadi 3 malam, 3 siang. Jadi 3 malam, 3 siang boleh untuk melakukan itu bagi musafir. Wa yauman wa lailatan lil muqim, dan sehari semalam bagi orang yang mukim. 3 hari 3 malam bagi orang yang di perjalanan, 1 hari 1 malam itu bagi orang yang mukim. Ini dikeluarkan oleh Muslim. Nah itu